Kedatangan Sun SM akan membuat warna kompetisi baru di industri taksi di Indonesia. Apalagi pada transportasi online sampai menggunakan strategi bakar uang. Sun SM merupakan pendatang baru di sektor taksi online di Indonesia yang menyuguhkan pengalaman transportasi bintang 5 yang berbeda dengan mengusung kendaraan listrik sebagai armada utamanya. We think that we see a lot of similar culture between Vietnam and Indonesia. So that's the reason why we think that we can apply our successfully model from Vietnam applied to Indonesia. Is this fleet of bright blue cabs from the country's first electric-only taxi firm GSM, owned by the same group behind VinFast, Vietnam's EV giant. Vietnam menunjukkan agresivitas ekonomi yang luar biasa. Satu-satunya negara komunis di ASEAN ini berhasil meniru politik ekonomi ala Cina untuk bangkit dari keterpurukan. Negara ini baru merdeka dari penjajahan Amerika pada 30 April 1975. Sampai awal 2000-an, ekonomi negara ini jauh tertinggal dari negara-negara tetangganya seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Kini Vietnam menunjukkan keperkasaannya di ASEAN, bahkan mulai menggeser Indonesia. Di pasar global, Vietnam semakin dikenal sebagai pabrik baru dunia, bahkan menggantikan posisi Cina di beberapa sektor tertentu seperti tekstil, elektronik, dan makanan olahan, terutama untuk pasar ASEAN. Selain itu, investasi Vietnam di sektor manufaktur dan teknologi juga mulai terlihat, mengindikasikan keseriusan mereka dalam penanaman modal untuk jangka panjang. Strategi mereka yang agresif didorong oleh kemitraan perdagangan bebas seperti partisipasi dalam Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP yang membuka akses pasar lebih luas dan mengurangi hambatan tarif. Perusahaan-perusahaan Vietnam seperti VinFast di industri otomotif dan Vingroup di sektor properti dan juga teknologi aktif memperluas jangkauan internasionalnya melalui inovasi dan strategi pemasaran yang agresif. Perusahaan otomotif Vietnam VinFast yang fokus pada kendaraan listrik ini baru saja berdiri tahun 2017 lalu. Dengan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil, reformasi kebijakan, dan upah tenaga kerja yang kompetitif, perusahaan-perusahaan Vietnam semakin berani memperluas operasinya ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Vietnam juga bergabung dengan BRICS bersama Indonesia, Thailand, dan Malaysia untuk memperluas jangkauan pasar globalnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Vietnam akan mengalahkan Indonesia, Thailand, dan Malaysia di ASEAN dengan segera? Beri komentar kalian di bawah. Yang mengejutkan, banyak kalangan bisnis di Indonesia, sebuah perusahaan taksi asal Vietnam, Sun SM, dengan mobil listrik dari VinFast telah memulai ekspansi pertamanya di Jakarta. Sebenarnya, Bluebird dan GrabCar juga sudah mulai menggunakan mobil listrik yang ramah lingkungan. Tapi keberanian Vietnam, Sun SM menantang Bluebird, GoCar, dan GrabCar itu sangat luar biasa. Mereka memiliki 5 jargon, yaitu pengalaman luar biasa, pengemudi profesional, kendaraan berkualitas, transaksi yang terjangkau, dan ramah lingkungan. Vietnam mampu memanfaatkan ketegangan perdagangan antara negara-negara besar untuk menarik investasi asing atau FDI dan mengembangkan infrastruktur domestiknya. Kemampuan Vietnam untuk beradaptasi dengan tuntutan pasar global dikombinasikan dengan fokus pada efisiensi dan biaya rendah menjadikan salah satu pemain utama yang patut diwaspadai oleh pemain pasar regional termasuk Indonesia. Saya akan bahas perkembangan Sun SM yang menantang Bluebird, GoCar, dan GrabCar, bagaimana langkah usaha atau ekonomi Vietnam go global, dan bagaimana Indonesia akan menghadapinya. Kita kupas dalam Kupi Panas FS, saya Farid Subhan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS. Kita ngopi dulu. Collab merek sepatu lokal Kangki dengan Dr. Tirta di TikTok pada 2024 lalu hanya 2 jam saja menjual ratusan juta dan bisnis terus berkembang berlipat ganda. Merek parfum lokal Human bahkan meraup omset ratusan miliar dengan strategi brand engagement. Ribuan UMKM, online shop, dan korporasi mendapatkan manfaat berlimpah dan kebanjiran order. Jangan biarkan omset Anda stagnan bahkan turun terus karena kurang kreatif. Ayo bergabung dengan Masterclass Vokasia, digital marketing
marketing hack, strategi praktis untuk melipat gandakan omset bisnis. Anda akan belajar dengan para pakar digital marketing dari nol, mulai dari membuat konten yang viral, menjalankan iklan Meta, Google, TikTok yang efektif, mengelola sosial media seperti TikTok, YouTube, Shopee Live, Facebook, dan Instagram, hingga belajar AI tool dan mengelola tim digital marketing yang efektif. Investasi kecil Anda hari ini akan menghasilkan omset miliaran untuk bisnis Anda ke depan. Klik link di bawah sekarang juga. Taksi Sun SM menantang Bluebird. Kedatangan Sun SM akan membuat warna kompetisi baru di industri taksi di Indonesia. Apalagi pada transportasi online sampai menggunakan strategi bakar uang untuk menarik minat masyarakat Indonesia. Apakah Sun SM akan mampu menjadi penguasa aspal baru di industri taksi di Indonesia ini? Sun SM dengan membawa teknologi yang ramah lingkungan dan inovasi yang berorientasi pada masa depan, tidak hanya menawarkan solusi transportasi, tetapi juga mengusung misi besar dalam mendukung transisi menuju ekosistem hijau. Kehadirannya menjadi sinyal bahwa era baru transportasi telah dimulai, di mana keberlanjutan menjadi prioritas utama di industri ini. Sun SM bukan sekedar layanan transportasi. Perusahaan ini telah berhasil membangun reputasi di Vietnam sebagai pionir kendaraan listrik yang terjangkau namun berkualitas tinggi. Melalui armadanya yang hampir 100% berbasis listrik, Sun SM menawarkan pengalaman transportasi yang senyap, nyaman, dan bebas emisi. Dengan masuknya Sun SM ke pasar Indonesia, kompetisi di sektor transportasi akan memasuki babak baru. Perusahaan ini tak hanya menantang dominasi pemain besar seperti Gokar, Grabcar, Bluebird, hingga Maxim dan InDrive, tetapi juga mendorong transformasi ekosistem transportasi di Indonesia. Kelima usaha transportasi ini sudah berada di Indonesia sebelumnya dengan menggunakan kendaraan berbahan bakar bensin. Transportasi online merupakan salah satu sektor yang tumbuh pesat di Indonesia. Memiliki mobil sudah tidak menjadi prioritas utama bagi generasi muda Indonesia, karena naik transportasi umum seperti taksi dan mobil online sudah cukup nyaman dan ekonomis. Sun SM berusaha mengedepankan layanan green mobility berbasis kendaraan listrik atau electric vehicle, baik untuk kendaraan pribadi maupun layanan transportasi umum yang ramah lingkungan. Mobil mereka memiliki fitur seperti jangkauan yang panjang dan memiliki smart teknologi. Dari segi harga, Sun SM memiliki harga yang cukup kompetitif dibandingkan dengan taksi online lain yang sudah berdiri di Indonesia. Kemudian untuk melakukan ekspansi juga tidak akan langsung semudah itu karena taksi online lainnya sudah memiliki eksistensi lebih dahulu di Indonesia. Sun SM juga memiliki sistem pembayaran mitra pengemudi dengan sistem gaji pokok dan bonus dan mencari penumpang lewat aplikasi. Sistem ini hampir sama seperti Bluebird yang mana hal ini akan berdampak pada stabilitas pendapatan driver setiap bulannya. Namun berbeda dengan Gojek, Grab, bahkan yang terbaru adalah Maxim dan InDrive. Sistem pembayaran mereka dilakukan dengan konsep bagi hasil. Transportasi online tersebut akan mematok sekitar 20-30% dari harga penumpang, sedangkan 70-80% akan diambil oleh driver itu sendiri. Adapun untuk tarif, Grab itu menaikkan harga di kondisi tertentu seperti jika terjadi hujan atau sedang macet parah. Untuk kendaraan sendiri, Sun SM semua menggunakan mobil listrik yang berbeda dengan kendaraan transportasi online lain di Indonesia yang sebelumnya banyak menggunakan bahan bakar bensin. Sejarah taksi Sun SM di Vietnam. Di awal kemunculannya, Sun SM beroperasi di Hanoi dan Ho Chi Minh City, Vietnam pada April 2023 lalu, masih baru-baru ini saja. Sebelum masuk Indonesia, Sun SM sudah melakukan ekspansi ke Laos dan Kamboja. Tidak butuh waktu lama bagi Sun SM untuk masuk ke pasar transportasi online di Indonesia. Dan dia mentargetkan awalnya sebanyak 10.000 unit akan diluncurkan di pasar. Sun SM dan Smart Mobility Indonesia secara resmi mengumumkan layanan taksi online bernama Sun SM yang beroperasi di Jakarta sejak Desember 2024 lalu. Sun SM yang berasal dari negeri naga biru mengepakkan sayapnya di bidang transportasi ini menawarkan beragam keunggulan, khususnya dengan menggunakan transportasi listrik yang disokong oleh perusahaan otomotif VinFast. Oleh sebab itu, citra yang mereka bangun adalah transportasi yang ramah lingkungan, yang membuat mereka yakin mampu bersaing di berbagai negara.
Di Indonesia sendiri, tipe mobil yang digunakan adalah VinFast E34. Pada kurun 10-17 Desember 2004 lalu, Sun SM melakukan uji coba gratis dengan menggunakan ratusan unit taksi dan membawa puluhan ribu penumpang. Hal ini mereka lakukan untuk menguji kelayakan sistem dan memperkenalkan usaha taksi baru ini di Indonesia. Mereka juga berhasil memperkenalkan awalan mereka sebagai taksi online yang tidak berisik, tidak beremisi, dan tidak bau. Indonesia merupakan sasaran pasar Vietnam. Indonesia menjadi negara sasaran pasar bagi Vietnam. Setelah sukses melakukan uji coba ekspansi Sun SM ke Laos dan Kamboja, mereka baru berani untuk menggasak pasar Indonesia. Indonesia memiliki populasi yang besar dan menjadi pasar empuk bagi Vietnam di negara ASEAN ini. Berdasarkan laporan kualitas dunia atau IQR 2023, Indonesia merupakan wilayah nomor 1 dengan polusi udara terburuk di Asia Tenggara. Jakarta sendiri berada di posisi ke-7 terkait kota yang paling polusi di dunia. Angka polusi Jakarta beberapa tahun terakhir itu 8 kali melampaui standar pedoman WHO, yaitu sebesar 43,8 UG per meter kubik. Hal ini tentu menjadi pertimbangan Sun SM untuk melakukan ekspansi ke Indonesia, di mana penggunaan transportasi yang ramah lingkungan menjadi satu inisiasi atau proyek pemerintah. Selain itu, Global CEO Sun SM Tan Nguyen mengatakan bahwa ini juga akan menciptakan ribuan lapangan kerja baru di Indonesia. Apalagi statistik pertumbuhan mobil listrik di Indonesia menunjukkan tren yang positif dan menjanjikan. Setelah Jakarta, Sun SM akan membidik wilayah lain di Indonesia seperti Bali dan kota-kota lain. Bali menjadi penunjang pariwisata nomor 1 di Indonesia dan dianggap berpotensi untuk dibuka taksi online yang ramah lingkungan. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan penyedia layanan mobil listrik Vietnam Sanma melakukan MOU dengan 9 mitra utama di Indonesia, yaitu Lipo, XL, Axiata, BCA, Asri, Visa, Huawei, Lotte, Vijet, dan FPT. Sehingga berharap akan memberikan solusi mobilitas dan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. Jadi bisnis tradisional sewa menyewa kendaraan lokal hingga taksi lokal kemungkinan akan terancam. Ambisi Vietnam go global. Vietnam memang tidak tanggung-tanggung untuk berekspansi. Istilah zaman sekarang adalah gaspol. Menurut data Direktorat Investasi Asing, hingga Januari ini, Vietnam memiliki lebih dari 1.700 proyek investasi asing yang efektif dengan total modal investasi lebih dari 22,1 miliar US dollar. Beberapa bisnis ini menghasilkan pendapatan miliaran dolar. Salah satu contohnya adalah Viettel Global milik Viettel Group Corporation. Tahun lalu, pendapatan pasar luar negeri Viettel mencapai 3,6 miliar US dollar, lebih tinggi dari yang pernah mereka capai. Vietnam Dairy Product Joint Stock Company atau Vinamilk dianggap sebagai perusahaan terbesar ke-6 di sektor pengolahan dengan nilai merek hingga 3 miliar US dollar. Bahkan Amazon telah digunakan secara luas oleh perusahaan-perusahaan Vietnam untuk meningkatkan pengenalan merek mereka dan merambah pasar lokal mereka yang go internasional di dunia melalui Amazon Amerika Serikat. Namun pasar lokal dan internasional memiliki kesulitan yang cukup berbeda. Sejak Amazon memulai debutnya di Vietnam 5 tahun lalu, jumlah pengecer Vietnam di situs web tersebut telah meningkat 4 kali lipat. Khususnya, kini ada 10 kali lipat lebih banyak vendor dengan penjualan tahunan lebih dari 1 juta US dollar. Di bidang teknologi, perusahaan teknologi Vietnam tengah menorehkan prestasi di pasar internasional, khususnya di Jepang. Rikesoft sebagai salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Vietnam terus berkembang dengan pesat berkat inovasi, layanan IT, dan komitmen terhadap kualitas. FPT Japan, anak perusahaan FPT Corporation yang berbasis di Jepang, telah menjadi simbol keberhasilan ekspansi perusahaan Vietnam ke pasar internasional, menawarkan solusi teknologi canggih yang mampu bersaing di negara maju. Perusahaan-perusahaan Vietnam sangat agresif membangun fondasi hukum yang kokoh dan mempererat kolaborasi antara pelaku usaha di berbagai kawasan ekonomi baik ASEAN hingga ke negara-negara maju dan juga negara anggota BRICS. Dukungan pemerintah Vietnam pada industri. Vietnam, negara yang pernah dikenal sebagai basis manufaktur yang murah, kini telah berevolusi menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, inovasi teknologi yang terus berkembang, dan keberanian untuk melangkah ke pasar global,
Vietnam kini berada di jalur ekspansi yang besar-besaran di berbagai sektor. Vietnam menciptakan daya tarik baru untuk investasi pabrikan otomotif karena telah memperpanjang kebijakan pengurangan PPN dari sebelumnya 10% menjadi 8% dan terus dievaluasi hingga tahun 2025-2026 yang akan datang. Keberhasilan Vietnam dalam pro ekspansi bisnis termasuk kendaraan listrik tidak terlepas dari dukungan pemerintah. Kebijakan insentif untuk industri electric vehicle termasuk subsidi bagi pembeli kendaraan listrik dan juga investasi pada infrastruktur pengisian daya untuk kendaraan listrik. Investasi besar-besaran. Perusahaan Vietnam berani berinvestasi pada teknologi baterai, efisiensi energi, dan teknologi pintar untuk menciptakan produk berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing. Fokus pada pasar internasional. Alih-alih hanya berkompetisi di dalam negeri, Vietnam telah merancang produk dengan standar global yang dapat diterima oleh pasar premium di berbagai negara di dunia. Salah satu keberhasilan Vietnam terletak pada konsistensi kebijakan industrinya. Pemerintah Vietnam tidak ragu-ragu untuk memberikan insentif kepada perusahaan multinasional yang ingin menjadikan Vietnam sebagai basis produksi mereka. Vietnam menantang Korea, Cina, dan Jepang. VinFast, produsen kendaraan listrik Vietnam, berdedikasi untuk mencapai kesuksesan melalui strategi diversifikasi yang inovatif dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. VinFast menunjukkan manfaat berbeda di sektor otomotif yang terus berubah dengan memperkenalkan beragam produk ke pasar yang berbeda. Dengan menyediakan banyak pilihan kendaraan listrik, mulai dari bus, skuter, hingga mobil listrik, VinFast berdedikasi untuk mempercepat peralihan global menuju mobilitas yang ramah lingkungan. Strategi diversifikasi produk ini membantu organisasi dalam menciptakan portofolio bisnis yang tahan terhadap perusahaan pasar. VinFast mengambil langkah strategis dengan fokus pada pasar electric vehicle atau kendaraan listrik, di mana peminatan global terus meningkat. Dibandingkan dengan produsen Jepang seperti Toyota atau Korea dengan Hyundai-nya, atau Amerika Serikat dengan Tesla-nya, VinFast memiliki keunggulan sebagai pemain murni EV dengan biaya produksi yang lebih kompetitif. Disinilah keyakinan Vietnam bisa menantang industri otomotif Jepang, Korea hingga China dan Amerika. VinFast mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Vietnam termasuk insentif pajak dan investasi infrastruktur EV yang dapat mengurangi biaya produksi dan harga jual. Ini serupa dengan dukungan yang diterima oleh Wuling di China. Sikap Indonesia menghadapi Vietnam. Indonesia cukup lambat dalam akselerasi dinamika persaingan geoekonomi di bisnis di ASEAN. Ekspansi bisnis Indonesia ke pasar global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari kurangnya inovasi hingga hambatan birokrasi dan infrastruktur. Meski memiliki potensi yang besar, Indonesia perlu melakukan reformasi besar-besaran di berbagai sektor, termasuk mempercepat hilirisasi, meningkatkan investasi dan juga research and development, dan menciptakan iklim bisnis yang lebih kompetitif. Perubahan regulasi yang kerap terjadi serta birokrasi yang rumit seringkali menjadi hambatan bagi para investor. Untuk dapat bersaing dalam menarik investasi yang berkualitas, Indonesia perlu meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum. Yang paling penting adalah insentif pemerintah bagi perusahaan yang ingin go global. Pada industri-industri yang dipersiapkan pemerintah untuk go global, pemerintah harus betul-betul memberikan insentif termasuk untuk inovasi, untuk produksi, pajak, dan juga distribusi, sehingga kualitas dan produk-produk Indonesia akan bersaing di pasar global. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia bisa bersaing dengan Vietnam di pasar ASEAN dan pasar global? Ayo berikan pendapat kalian dengan komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung konten Kupas FS yang akan datang. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam miracle.